Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya-tanya kemarin sebetulnya kemana sih Abang Pitra gitu, kok lama menghilang gitu. Sekarang muncul gitu ya. Sekalinya muncul mengundang spekulasi dari perangkat netizen gitu. Jangan-jangan kehilangannya kemarin itu karena amplopnya belum keluar tuh katanya ya. Dan sekarang muncul karena udah cair gitu ya. Menarik untuk kita saksikan sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Saya kira harusnya udah selesai karena ini dipertanyakan lagi wajib saya muncul kembali kan gitu. Karena beberapa bulan ini kan saya sudah tidak muncul di permukaan media. Memang mereka merasa ada hal pidana yang dilanggar oleh beberapa orang, akan pidana akan laporkan ke polisi. Bukan malah ngomong. Karena setahu saya laporan-laporan yang mereka layangkan itu ya tidak terbukti gitu. Jadi saya juga merasa aneh dengan tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan terhadap klien kami karena menuduh tanpa bukti yang kuat ataupun cukup, sehingga itu menimbulkan persepsi liar tengah-tengah masyarakat seolah-olah klien kami ini melakukan pelanggaran gitu, padahal tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana. Itu menurut saya dia pembohong gitu loh. Kalau pembohong dipercaya ya nggak ada, kita dibohongi semua. Kan barang bukti ya berupa satu bilah senjata tajam berupa pedang. Yang kedua, satu buah celana panjang jeans merek Wrangler warna biru. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rilupaldi Aditya Wardana. Abang bicara foto inkrah memang di 2006, tapi bantahan dia itu kan bicara saja, bukan bicara fitnah. Oke. Nah begitu ya statement yang menarik dari Abang Pitra ya. Jangan mempercayai pembohong gitu kan. Nah itu juga alasan kami kenapa tidak mempercayai Anda dan tim-timnya gitu Abang. Karena kan sesuai dengan apa yang menjadi wajangan dari Anda ini, bahwa jangan mempercayai pembohong gitu. Jadi kalau kita mempercayai pembohong kan bahaya juga tuh Bang. Nah itu juga yang kami lakukan kepada Anda gitu. Karena yang kita sebut pembohong itu sebenarnya ya mohon maaf ya Anda dan tim gitu ya. Dan juga tadi bilang bahwa harus mempunyai bukti yang cukup dan kuat gitu. Udah Bang, ini buktinya sudah banyak, sudah bukan masih cukup lagi Bang, tapi udah banyak sekali tuh. Buktinya sudah melebihkan dan kuat juga gitu. Ya, tapi abangnya nggak percaya atau kenapa abang tidak percaya, mungkin ada kebohongan-kebohongan yang abang sembunyikan gitu, sehingga sesuai dengan wajangan abang kami juga tidak percaya jadinya begitu Bang ya. Ini senada juga dengan nih para netizen ya, sudah share amplopnya jadi muncul tuh ya dari HF25 tuh ya, sudah share amplopnya baru muncul itu katanya Bang. Ada juga dari Kodem ya mengatakan, Frans, nih Pitra nongol katanya. Ayo Frans, tarik dia kering. Kemarin kan memang ada pernyataan dari Frans juga ya, karena jengkelnya juga mungkin si Frans ya disebut sebagai saksi yang dibuat-buat, atau ada mungkin statement dari Pitra yang tidak Frans sukai. Oke lah, kita ngering saja lah gitu bahasanya kan. Tapi sampai saat ini sih tidak ada tanggapan juga tuh. Bang Frans sudah nongol tuh katanya Kodem nih. Kemudian dari Ayang Kerawang tuh, Teh Ayu itu siapa? Hayo katanya. Jangan-jangan ada apa dengan Pitranya gitu. Udahlah, Teh Ayu udah berhenti dibahas kemarin Abang ya. Teh Ayu malu-maluin dirinya sendiri aja sih sebenarnya gitu kan. Jadi pokoknya ngegas, pokoknya tahu gitu aja. Nanti kita pikirkan gitu. Narik sebentar ya, kita lanjutin ini dari videonya. Tanggal 27 Agustus itu ya, yang adanya para terpidana ini. Terus yang kedua ya, tanggal 29 Agustus 2016. Jadi dua peristiwa ini, yang 29 Agustus ini sudah diputus. Jadi keterlibatan itu baru diungkap karena laporan itu kan dilakukan sekitar kalau nggak salah 31 Agustus ya kan? Sedangkan dia itu 29 sudah ditahan. Ya kan? Nah, 31 Agustus itu dilakukan pengungkapan terhadap para terpidana ini. Ya kan? Nah, ditanya itu oleh penyidik, ternyata mereka sebut namanya ada
salah satu Ripaldi ikut pada tanggal 27 itu. Sehingga penyidik memanggil yang bersangkutan untuk diperiksa. Ternyata dia mengakui. Gitu loh. Jadi ada dua peristiwa. Kalau memang itu langsung dilaporkan kan mungkin tahu. Karena kan laporan polisi itu pada tanggal 31. Sedangkan ia ditangkap di Polsek Utbar pada tanggal 29 Agustus 2016. Sedangkan peristiwa pertama itu 27 Agustus. Berbeda dong. Peristiwa pindah dulu, baru 29 dia melakukan lagi perbuatan kepada orang lain yang berbeda. Jadi karena dia melakukan perbuatan yang lain tanggal 29 itu diamankan sama Polsek Utbar tanggal 29-nya. Dan dia telah diponis 1 tahun 6 bulan. Sebenarnya masih menanggapi itu karena saya merasa sudahlah, udah ini juga kan gitu. Kita juga banyak kerjaan yang mau kita fokusin, akan tetapi karena memang ini diungkit-ungkit lagi, apalagi pengacara terpidana yang mengungkit-ungkit klien saya, membahas-bahasnya, ya terpaksa saya bahas lagi dia gitu. Artinya kalau situ yang nyerang, pasti saya serang balik. Kalau situ nggak nyerang, saya juga akan nggak nyerang, bos. Prinsip saya itu defense, dan kita selalu bertahan. Ketika memang dia sudah menjatuhkan harkat dan martabat klien saya, wajib saya akan melakukan pembelaan terhadap klien saya. Jangan juga dia merasa dirinya paling sempurna padahal dia terpidana gitu loh. Sama juga mungkin Bang ya, apa namanya, yang menjadi persepsi di sebelah juga, karena menganggap diri abang itu yang paling sempurna, paling benar gitu. Dalam kasus ini kan ada pengadilan tuh yang nantinya juga bisa membuktikan juga tuh ya mana yang sebenarnya menjadi fakta gitu ya. Tapi intinya abang, kalau abang kita hargai semua rasa simpatik abang kepada si Ibtu R gitu ya, karena mohon maaf anaknya beliau itu meninggal gitu ya. Jadi segitu hebat kepeduliannya abang kepada satu orang gitu ya. Coba dicek dulu lah Bang yang 7 itu gitu. Mas saya sih tidak punya hati nurani juga ke 7 orang itu gitu ya. Maksud saya ya jangan terlalu ngeyel juga begitu loh Bang ya. Kita lanjutin ya. Ada sumber yang mengatakan dugaan Ibtu Rudiana dalam BAP penyiksaan itu terlibat, gimana menanggapinya? Sekarang begini, ada namanya adagium hukum unus testis nullus testis. Ya, satu saksi bukanlah saksi. Nah, jadi kalau dia menyatakan itu Rudiana terlibat, pertanyaannya sederhana saja, kenapa nggak ia laporkan ke polisi? satu saksi bukanlah saksi Bang ya. Setuju Bang, sangat setuju nih. Satu saksi bukan. Tapi kan saksi bukan aib juga Bang. Satu orang itu berarti kesaksian aib ya, bukan saksi juga. Kalau satu saksi itu bukan saksi gitu ya. Sedangkan dari temporari sekarang sudah menyiapkan bukan satu, banyak sekali gitu kan. Tapi kalau balik lagi ke pernyataannya abang bahwa satu saksi bukan saksi ya, berarti kesaksiannya aib bukan kesaksian jadi coba. Kita lanjutin ya, semakin lucu nih. Kenapa nggak ia pidanakan? Terus ada kemarin yang laporkan ke Propam, laporannya nggak terbukti. Dari salah satu mantan napi, nggak terbukti laporannya. Artinya apa? Mereka ini kan ingin memaksakan kehendaknya sendiri yang di luar daripada kewenangan melampaui kewenangan hakim. Itulah namanya kita menghormati namanya presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Jangan sekali-sekali menyudutkan ataupun menuduh seseorang walaupun menurut kau itu kau punya bukti. Nah benar abang, setuju abang, dan itu yang kami perjuangkan. Apa yang menjadi statement abang sekarang itu dipakai oleh si Ibtu R Bang. Tapi memuncrat gitu ya, bikin jengkel ini. Apa yang dia katakan itu kan mungkin ini jadi playing victim namanya ya, bahwa menuduhkan sesuatu yang dia kerjakan ke orang lain gitu ya. Menarik untuk kita rujak lagi nih. Kalau kamu berbicara tidak sesuai dengan bukti, itu namanya kau itu pengarang, bukan lagi menjadi pengacara gitu loh. Kalau dibilang mereka ini nggak ada bukti dan lain-lainnya, itu udah diputus. Yang putusan itu bukan hanya putusan pengadilan negeri saja, udah diadili di pengadilan tinggi Bandung, sudah diadili juga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi
apalagi yang mereka mau inginkan, mau tekan-tekan lagi gitu loh. Jangan, kasihan ini hakim ini, kasihan nih kalau ditekan. Jadi rekan-rekan kita ini juga jangan, sekali-sekali janganlah serang-serang klien saya Turudiana. Kalau Anda tidak mau diganggu, jangan ganggu klien saya gitu loh. Lah gitulah, makanya diadakan itu Bang, PK itu gitu. Kalau memang abang terganggu dengan itu ya lawan aja Bang, gitu sih logikanya sebegitu. Kalau abang punya bukti yang bisa mementalkan kembali apa yang menjadi statement sekarang ini, ya mentalkan saja Bang. Sesimpel itu sebenarnya. Kenapa juga sih harus berkuar-kuar juga di sini gitu ya? Dengan proses PK sedang berlangsung ini. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kenapa sih gitu dia harus ditunda, harus ditutup lagi, harus begini? Banyak kejanggalan yang membuat kami mengambil kesimpulan itu juga Bang. Kalau memang terganggu lawan Abang ya. Lawan mereka itu ya. Dan yuk kita sidang terbuka dengan menghadirkan semua saksi-saksi gitu. Ya, dan mempertahankan statement awal Abang bahwa memang yang 7 terpidana ini memang bersalah gitu. Buktikan saja Bang. Karena sudah ada PK tuh ya. Buktikan saja tim Paradi sama timnya Abang sekarang. Yuk kita betul-betul nih, gentle nih. Jangan sembunyi-sembunyi sekarang hilang. Itu hari kemana Bang? Kita nggak tahu gitu. Ya. Kita mau gini-gini hilang lagi. Bukankah itu yang namanya tindakan pengecut Bang? Atau gimana sih jadinya? Kita ini nggak pernah cari kerjaan, tapi kalau Anda nambah kerjaan ya terpaksa kita cari kerjaan gitu. Simpelnya itu aja. Sepanjang kita tidak diganggu, kita nggak akan mengganggu ya. Jadi pernah kan abang sebagai lawyer itu dengan penanganan dalam tanda kutip tidak terlibat dalam penyiksaan? Ya kan udah dibilang tidak terlibat dan tidak terbukti. Mereka udah laporkan. Tanya dong titinnya, kau udah lapor propam belum gitu? Udah. Bagaimana hasilnya gitu? Tanya aja dia. Biar disampaikan hasilnya apa. Jadi yang opini-opini yang sekarang itu Udah mereka laporkan. Nah terus kalau udah mereka nggak terbukti ya bagaimana? Kenapa mereka harus paksakan? Saya ini bukan pengacara Paramek Mas. Apapun yang saya sampaikan itu selalu mempunyai by data dan bukti. Jadi kita ini bukan pengacara bodreksin kata orang. Yang artinya asal ngomong tapi nggak ada datanya gitu loh. Nah artinya Abang yang sampaikan ya, memang kan segitu, kenyataannya kan begitu Abang. Ya bukti datanya mana? Kemarin katanya ada dari statementnya Abang menyatakan bahwa ada saksi juga yang dipersiapkan 2 orang apa 3 orang gitu Bang. Sekarang kan nggak kebukti juga itu saksi itu gitu, bener nggak? Ya ada, coba deh cari pernyataannya beliau ini bahwa memang ada tuh ya saksi kunci katanya. Ya, dan semua apa yang dikatakan sekarang ini kan balik ke dia sendiri sebenarnya. Yang lebih menarik adalah ketika menyatakan bahwa satu saksi itu bukan sebagai saksi, tidak disebut saksi lah gitu. Lah dia saksinya cuma Aib aja, dan kita tahu keterangan Aib itu kan kesana kemari juga, kesaksiannya udah bohong sendiri lagi. Ya, kalau memang merasa terganggu lawan Abang gitu, sesimpel itu sebenarnya. Kita ingin proses hukum yang adil, transparan, kita sepakat itu. Tapi kita jangan menghakimi orang yang tidak bersalah. Kalau memang ingin menghakimi, serahkan kepada hakim, biar dia akan menghakimi benar atau tidak ada seorang itu. Kan saya bilang, apapun itu keputusannya harus saya hormati dan hargai, sepanjang itu keputusan hukum. Tapi kalau keputusan produk daripada terpidana, ya mana mungkin dihargai. Karena sama-sama kita statusnya pelapor dan terlapor gitu. Nah, jadi nggak usah ini mereka sok paten gitu. Jangan mereka emang dikira mereka yang bisa laporin gitu. Udah kita laporin, biar dia juga merasa dia bagaimana dinginnya kerangkeng besi gitu. Ya. Agen layar Bang, tapi antusias Mas. Bener Bang, biar dia merasakan juga bagaimana dinginnya kerangkeng besi Bang, ya. Biar dia tahu juga lah 8 tahun loh Bang, menikmati dari apa yang bukan yang mereka lakukan gitu. Ya. Karena mereka tidak pernah merasakan bagaimana rasanya 8 tahun itu Bang, makanya dia termasuk Abang juga sih. Coba deh sekali-kali kalau memang peduli dengan perasaan hati nurani Bang, coba deh membuka mata hatinya bahwa coba diteliti kembali gitu. Buka BAP, coba kumpulkan dari kedua belah pihak ini. Status Abang yang awalnya mencari fakta sekarang ini berubah haluan seperti ini, apakah itu bukan sebagai ketidakkonsistenan Abang? Ya, masyarakat sudah tahu juga tujuannya itu apa gitu loh. Jadi tidak usah lah terlalu panjang lebar bahasa-bahasa menantang, bahasa-bahasa begini gitu. Ya, ini akan memperkeruh suasana Bang. Aduh. Masyarakat Cirebon dengan PK narapidana untuk berdemo, gimana Bang melihatnya Bang? Apa itu momen-momen doang? Apa Saya kira itu bukan warga Cirebon ya, hanya segelintir oknum aja yang mengatasnamakan warga Cirebon
agar dia menekan hakim ini. Kasihan nih. Saya sampaikan ini kepada Pak Hakim, jangan pernah takut itu kepada siapapun itu, preman-preman itu. Jadi aktif itu dia sekarang masih sebagai polisi. Aktif dong, makanya saya bilang kepada Pak Rudiana, Pak, jalankan tugas negara dengan baik dan benar. Jangan pernah takut sedikit pun, jangan pernah gentar sedikit pun. Urusan hukum, Pitra Romanus Sution and partner bersama dengan Perhaki yang akan menyelesaikan secara hukum sesuai dengan koridornya. Kita juga nggak merasa diri kita seperti malaikat. Kalau ada perkataan kita yang salah ya kita minta maaf, dan kita juga minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Akan tetapi ini kan yang serang-serang klien kami ini kan orang-orang munafik. Munafik siapa sih, Bang? Gitu loh, sok-sok merasa suci gitu. Padahal dirinya aja belum bersih. Dia bilang AUO gitu. Kita nggak pernah nyerang dia dan kita nggak kenal dia gitu. Ada lagi yang teriak-teriak gitu. Entah, makanya saya bilang ini makin hari saya lihat makin banyak yang stres gitu. Orang cerita aja biasa aja gitu. Ya kan, orang saya kemarin juga baru merayakan ulang tahun anak. Nah, dan kemarin ada DM saya berbagai macam teror dan segala macam. Itu nggak pernah saya tanggapi nih. Halo, siapapun kamu yang DM ya di TikTok dan nyerang segala macam itu, saya tidak akan pernah tanggapi kamu. Takut mungkin, Bang. Dari manapun dia mengajak itu saya nyatakan itu mereka ini pansos semua gitu. Karena kita kan udah terkenal ya, wajar mereka pansos menunggang di dalam perkara ini. Jadi saya nggak nganggap mereka gitu. Nanti kita laporin nangis dia teriak-teriak gitu loh. Jadi udahlah, kita anggap aja seperti angin ribut gitu. Karena saya lihat di sini politik sudah mau masuk ke jalur hukum ini. Politisi yang mau menunggangi ini, calon gubernur katanya. Kasihan ini masyarakat ini diterpa diadu domba gitu loh. Kalau saya melihat ini orang pengadu domba. Ya kan? Karena kalau memang dia percaya kepada hukum, silakan serahkan kepada pihak kepolisian. Ada kejaksaan yang meneliti, ada hakim yang memeriksa. Untuk warga Cirebon, apakah kalian semua tidak panas dengan pernyataan nih Bapak Aing loh dihina kayak gini gitu ya? Saya sebagai bukan warga Cirebon saja panas gini gitu loh. Ya, kok Bapak Aing dikatakan seperti ini gitu sama orang yang ini gitu. Ya, ditunggangi apa segala macam. Dan sebenarnya Kang Deddy kemarin sudah mengklarifikasi juga sebenarnya apa sih, ada juga yang mempertanyakan jangan-jangan apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang ini sebagai bentuk kampanye. Udah dijelaskan kemarin. Ya udah dijelaskan bagaimana tujuannya. Dan mohon maaf ya kalau Anda coba ikuti kanal YouTube-nya Kang Deddy di sana, itu bukan hanya Kang Deddy fokus di sini. Begitu banyak yang udah dilakukan tentang kepedulian Kang Deddy di sana, tentang masyarakatnya di situ gitu. Sehingga menarik juga kalau ditonton itu pengakuan dari mantan istrinya gitu, bagaimana Kang Deddy itu memikirkan masyarakatnya gitu loh. Warga Cirebon tidak panas ini dengan pernyataan kayak gini nih. Bapak Aing loh. Aduh, coba kita dengar ya tanggapan dari bunda kita ya, Bu Titin, mengenai ini semakin panas juga ini pernyataannya gitu, sehingga ditanggapi oleh Bu Titin juga ya. Kita lanjutin, ini dah videonya. Sementara itu, jelang sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina yang digelar Rabu 11 September esok, muncul seorang saksi kunci yang mengaku berada di lokasi kejadian pada 2016 silam. Kuasa hukum dari 6 terpidana yang menjalani sidang PK, Titin Prialianti, mengungkapkan keterangan saksi bernama Nazarudin mengaku menyaksikan detik-detik kecelakaan yang merenggut nyawa Vina dan menurut Titin, keterangan Nazarudin sekaligus menguatkan pengakuan rangkaian kesaksian yang akan dihadirkan dalam sidang PK terpidana kasus Vina. Kesaksian Nazarudin diharapkan dapat membuktikan bahwa penyebab tewasnya Vina dan Eki murni akibat kecelakaan tunggal. Menurut Nazarudin, saat peristiwa Eki mengendarai motor secara zigzag hingga motornya terangkat hingga akhirnya tubuhnya menabrak tiang. Kita akan coba nyari orang ahlinya, mudah-mudahan bisa dibuka. Karena dia gini, kenapa dia memfoto kalau informasi kepada kami gitu. Pada saat itu tengah malam hujan, rintik-rintik udah agak reda gitu.
ketika dia akan naik ke jalur flyover itu dia melihat seseorang, tapi dia takut itu begal gitu. Dia punya harta handphone itu. Akhirnya dia diam sejenak, berdiri, dia ngelihat ke depan. Kenapa dia ngelihat ke depan? Karena takut si orang itu bergerak gitu sih. Dan ternyata kan itu ternyata yang musafir itu, adik itu diketahuinya. Kalau dia kan nggak kenal sebetulnya. Nah, pada saat dia sedang menatap musafir itu, dia ngelihat ada motor yang dikendari oleh Eki. Dia menyatakan kalau motornya itu zigzag tapi ngambil semua jalan. Jadi dari ujung kiri, ujung kanan gitu. Kemudian waktu itu dia ngangkat motornya, saya ngelihat Bu, lampunya bergerak-gerak. Jadi yang nabrak itu bagian tubuh, bukan motornya. Jadi kan, dan itu cerita itu kan rangkaiannya sama dengan cerita yang lain gitu. Bukan motornya yang nabrak tiang, tapi orangnya yang nabrak tiang. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih bisa dibuka karena itu handphone lama juga dan beruntungnya dia masih simpan. Nah, Bu Titin, berarti ini yang pertama kali bertemu langsung dengan Pak Nasruddin ini Bu Titin Iya, iya. Oh, yang ditanya kemarin sama Kang Deddy itu ya. Agar Ada juga di bersaksi video dan saya. tentu saja kalau tidak video call dengan Pak Deddy kelihatannya dia nggak mau dibawa ke sini. Nggak mau dibawa untuk bersaksi. Cuman setelah saya video call dengan Pak Deddy, akhirnya dia percaya. Kemudian saya menyerahkan ke Pak Deddy karena janji saya kalau nanti Bapak boleh ceritanya jangan ke saya, ke Pak Deddy. Karena saya bilang karena saya pengacara, Bapak juga punya kekhawatiran, silahkan ke Pak Deddy. Akhirnya mau. Jadi saya memang menjemput langsung bersama Koko waktu itu ke Jakarta. Nah itu ya, ada juga di video saya yang mengenai keterangan saksi tadi ya. Dan kalau HP ini terbuka, apa yang dinyatakan tadi oleh Abang Pitra gitu ya. Siap-siap Bang ya, karena ini banyak sekali yang sudah kita saksikan, kita hadirkan kesaksiannya Bang. Ya, beda dengan si Ono, si Temo gitu, cuma satu gitu. Yuk, saksi dibalas saksi, karena menurut Abang itu satu kesaksian itu bukan dianggap saksi Bang. Ya aib aja itu saksimu itu. Kita banyak Bang, banyak kita punya. Ya, bukan kita mengganggu sih, tapi Anda yang mulai sebenarnya mengganggu dan tidak berperasaan gitu, mengorbankan orang yang tidak bersalah ya. Tapi intinya sebenarnya ya, dari video selalu saya berpesan untuk tetap untuk tidak cepat termakan hoak ya. Selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.